kelas 10 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Berjumpa kembali dalam pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penginderaan jauh dan interpretasi citra. Untuk pembahasannya mari kita lanjut. Penginderaan jauh merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala geosfer melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung terhadap objek. Penginderaan jauh dikenal pula dengan istilah inderaja. Jadi, cara kita untuk memperoleh data tanpa kontak langsung terhadap objek bisa dilakukan melalui penginderaan jauh. Adapun komponen penginderaan jauh terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Komponen utama dalam penginderaan jauh adalah sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi menyinari objek di permukaan bumi. Selain itu, sumber tenaga juga memancarkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan menuju sensor. Sumber tenaga dibagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga alami berupa matahari dan sumber tenaga buatan berupa cahaya buatan dari lampu bit. Sumber tenaga alami disebut sistem pasif, beroperasi pada siang hari. Kemudian sumber tenaga buatan disebut sistem aktif, selain pada siang hari dapat pula beroperasi pada malam hari. Sinar matahari merupakan faktor penting dalam pengenalan objek. Sumber tenaga bagi penginderaan jauh untuk mencapai permukaan bumi melalui atmosfer. Tenaga matahari yang sampai ke bumi dipengaruhi oleh faktor waktu, lokasi, dan cuaca. Komponen penginderaan jauh yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara ini terdiri dari berbagai macam gas yaitu oksigen, nitrogen, hidrogen, dan helium. Atmosfer berfungsi meneruskan cahaya gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkannya kembali. Gelombang cahaya merupakan tenaga elektromagnetik yang berinteraksi dengan atmosfer dalam bentuk hamburan, serapan, dan pantulan. Bagian spektrum elektromagnetik yang mampu mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Komponen ketiga adalah sensor. Sensor merupakan alat perekam untuk mengetahui karakteristik objek tanpa langsung kontak dengan objek. Sensor berfungsi menerima informasi berupa sinar, gelombang bunyi, dan daya elektromagnetik. Kegunaan sensor yaitu melacak, mendeteksi, dan merekam objek dalam jangkauan tertentu. Sensor terdiri dari dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektrik. Sensor fotografik yaitu menggunakan alat kamera dengan cara kerja berdasarkan pantulan tenaga matahari masuk ke permukaan bumi. Sensor ini dipasang pada pesawat udara sehingga akan menghasilkan foto udara. Sedangkan perekaman dari antariksa akan menghasilkan foto satelit atau orbital. Yang kedua, sensor elektrik merupakan scanner. Cara kerja didasarkan pada signal elektrik yang dipantulkan maupun tenaga yang dipancarkan objek. Tenaga yang terekam berupa data visual atau yang disebut dengan citra dan data digit atau numerik. Komponen keempat adalah wahana. Wahana merupakan alat yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Jenis wahana antara lain pesawat terbang, satelit, balon udara, dan pesawat tanpa awak atau drone. Jenis wahana dibagi menjadi tiga. Pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan laut
dan menghasilkan foto udara. Kedua, pesawat terbang tinggi 18.000 meter di atas permukaan laut menghasilkan foto udara multispektral scanner data. Ketiga, satelit 400 km hingga 900 km di atas permukaan laut dan menghasilkan citra satelit. Komponen kelima adalah pengolahan data. Pengolahan data dalam penginderaan jauh terdiri dari dua, yaitu manual dan numerik atau digital. Pengolahan data manual menggunakan interpretasi secara visual. Kemudian, hasil dari pengolahan data manual yaitu data analog dalam bentuk gambar. Sedangkan pengolahan data numerik yaitu dikenal dengan data digital menggunakan komputer. Hasil perekaman dalam bentuk angka dan menunjukkan nilai kecerahan dari setiap piksel. Komponen keenam adalah penggunaan data. Adapun yang dapat menggunakan data penginderaan jauh yaitu perorangan, lembaga, atau pemerintah. Kemudian, penggunaan data ini untuk analisis keruangan dan studi penelitian. Kunci keberhasilan penggunaan data penginderaan jauh adalah kemampuan pengguna data dalam menginterpretasikan citra. Di sini yang dimaksudkan dengan menginterpretasikan citra adalah membaca ciri citra. Jenis-jenis citra dalam penginderaan jauh terdiri dari dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan sumber kamera, dan berdasarkan warna. Sedangkan citra non-foto yaitu terdiri dari tiga, ada sistem radar, sistem gelombang mikro, dan sistem termal. Interpretasi citra merupakan pengenalan objek pada citra. Interpretasi citra disebut pula mengidentifikasi objek atau menilai arti penting objek. Sedangkan dalam interpretasi citra terdapat tahapan. Yang pertama, tahap deteksi, kedua, tahap identifikasi, dan ketiga, tahap analisis. Tahap deteksi adalah kegiatan mendeteksi objek yang terekam secara global atau menyeluruh, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan tahap identifikasi merupakan kegiatan mengenali objek yang tergambar pada citra. Kegiatan pengenalan dilakukan berdasarkan ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal yang terekam oleh sensor. Yang ketiga, tahap analisis bertujuan mengelompokkan objek dengan ciri-ciri yang sama. Tahap ini merupakan tahap menyimpulkan hasil interpretasi menjadi tabel, grafik, atau peta tematik. Cara mengenal objek pada citra perlu memperhatikan ciri berikut, yaitu ciri spektral terkait dengan warna, ciri temporal terkait dengan waktu perekaman, dan ciri spasial terkait dengan bentuk, ukuran, pola, tekstur, asosiasi, situs, dan bayangan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, salam sehat selalu.